Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala syiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan kekuatan kepada kita, keimanan, kesehatan, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan sedikit mereview atau membahas masalah seputar iktikaf dan zakat fitrah. Ini kami nukilkan, kami ambilkan dari kitab Matan Abu Suja ya, ringkasan fikih Islam di dalam mazhab Syafi'i, karangan Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Dan i'tikaf itu sunnah yang disukai atau dianjurkan. Walahu syartoni, ada dua syaratnya. An-niyatu, yaitu niat, wal labthu fil masjid, dan menetap di masjid. Wala yakhruju, dan tidak boleh keluar, minal i'tikafi, dari i'tikaf, al-manduri, yang dinadarkan, illa lihajatil insan, kecuali untuk hajat insani, misalnya buang air, au udrin, atau udur, min haidin, misalnya seperti haid kalau perempuan, au marodin, atau sakit, la yumkinu, yang tidak memungkinkan, al muqamu ma'ahu, menetap di masjid karenanya, wa yabtulu bil wad'i, dan i'tikaf itu batal dengan wad'i. Wad'i itu artinya jima ya. Jadi kalau jima itu batal. Nah, sebelum membahas lebih dalam ini, di dalam Al-Qur'an surah kedua, surah Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Jadi iktikaf ini di dalam Al-Qur'an surah kedua, surah kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Ikhwani fillah rahimakumullah. Biasanya kalau kita mengkaji itu kan para ulama mendefinisikan ya, iktikaf itu apa. Nah ini di dalam kitab Qomus ya, Mu'jam Lughatul Fuqaha ya, halaman 56 itu diterangkan di sana, yaitu mengenai definisi iktikaf. Apa itu iktikaf? Al-iktikafu al-muktsu fil masjidi bin niyatil qurbati.
al-muqsu, berdiam, fil masjidi, di dalam masjid, bin niyatil qurbati, dengan niat mendekat kepada Allah. Kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita biasanya kan harus mengetahui hukum iktikaf itu apa sih? Hukum iktikaf itu adalah mustahab atau disukai atau dianjurkan, dan sunnah muakkadah namanya, sangat dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kecuali jika dinazarkan, diniatkan, ya, dijanjikan atau diniati, dijanji diri sendiri, maka iktikaf menjadi wajib karena nazar tersebut. Kalau nazar berarti menjadi wajib hukumnya. Nah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya, hadis nomor 1922, dan Imam Muslim nomor 1172, diterangkan di sana, ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, beriktikaf, al-asyra al-awakhira mir Ramadhana, di 10 hari terakhir Ramadan, hatta tawaffahullahu, sampai Allah mewafatkan beliau. Summa i'tikafa, kemudian i'tikaflah azwajuhu, istrinya, mim ba'dihi, sepeninggal beliau. Jadi para istrinya beriktikaf sepeninggal beliau. Jadi beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, ya. Jadi hukumnya sunnah muakkadah kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian masih dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadharo, siapa yang bernazar, ayuti Allah, untuk menaati Allah, fal yuti'hu, maka taatilah dia, maka taatilah Allah. Wa man nadharo, dan siapa yang bernazar, an ya'siyahu, untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka janganlah ia laksanakan bermaksiat kepada Allah. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, berkata Imam Nawawi di jilid 6, ya, halaman 475. Amal hukmu, adapun hukumnya, fal i'tikafu sunnatun, i'tikaf itu sunnah dengan, ya, bil ijma', dengan dalil ijma' atau kesepakatan ulama. Wala yajibu, tidak wajib, illa bin nadhri, kecuali dengan nazar, bil ijma'i, berdasarkan ijma' pula. Wa yustahabbul iktsaru minhu, dan dianjurkan memperbanyaknya darinya. Wa yustahabbu wa yata'aqqadu al istihbabuhu fil asri al awakhir min syahr Ramadan, dianjurkan dan dikuatkan muakkad anjurnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lil ahadits sabiqati, berdasarkan hadis yang telah disebutkan guna, ya, di sini.
Wa fil babi qablahu, juga pada bab sebelumnya, fil lailatul qadri, tentang lailatul qadar, li rojaiha, untuk mengharapkannya. Nah, ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya. Jilid 6 halaman 475. Kemudian masih di dalam kitab yang sama, di dalam Al-Majmu' ya, jilid 6 halaman yang berikutnya 476 sampai 4. Seorang istri tidak boleh iktikaf kecuali dengan izin suaminya. Jadi harus seizin suaminya. Kecuali ia bernadar untuk iktikaf di waktu tertentu, lalu ia melaksanakannya sesuai waktunya, maka hal tersebut boleh tanpa izin suaminya. Syaratnya apa? Kalau ia bernadar untuk iktikaf di waktu tertentu, lalu ia melaksanakannya sesuai waktunya. Karena berhubungan dengan istri adalah hak suami yang tidak dapat dilakukan kecuali dengan izin kerelaannya. Dan karena hak suami harus segera ditunaikan saat ia meminta. Ini bisa dipahami oleh kaum laki-laki ya, bapak-bapak, oleh kita semuanya. Sementara iktikaf yang dinadarkan sekalipun, tapi tidak menyebutkan waktu tertentu, dapat ditunda pelaksanaannya. Juga karena memenuhi hak suami adalah kewajiban istri. Sementara iktikaf yang bukan nadar adalah sunnah, maka yang wajib harus didahulukan atas yang sunnah, kecuali jika suami sebagai pihak mengizinkannya. Jadi harus seizin suaminya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita takrok yang berikutnya, yaitu bagian yang berikutnya, yaitu rukun iktikaf. Di dalam kitab Matan Abu Suja ya, Madzhab Imam Syafi'i, menyebutnya syarat, namun mayoritas ulama menyebutnya rukun iktikaf. Apa itu rukun iktikaf? Ada dua, yaitu niat dan menetap di masjid. Nah, sekarang masalah niatnya. Di dalam kitab Ar-Rawdatul Thalibin, Al-Imam An-Nawawi juz 2 halaman 395 ya. Itu terjemahnya begini ya. Kalau langsung saja terjemahnya ini. Niat itu dihadirkan di permulaan iktikaf dan harus menghadirkan fardhiyah status wajib dalam niat iktikaf yang dinadarkan. Jika seseorang berniat iktikaf secara mutlak tanpa menyebut durasi, lalu ia keluar dari masjid baik untuk hajat insani ataupun tidak, lalu ia kembali ke masjid, maka ia harus memperbarui niatnya. Karena yang sebelumnya adalah iktikaf tersendiri dan telah sempurna. Dari yang kedua dianggap iktikaf baru. Ini menurut Imam An-Nawawi ya. Jadi kalau seseorang itu berniat iktikaf secara mutlak tanpa menyebut durasi, lalu ia keluar dari masjid baik untuk hajat insani, ya, makan, minum, ke belakang dan lain-lain. Lalu ia kembali ke masjid, maka ia harus memperbarui niatnya. Jadi harus memperbarui niatnya lah. Kemudian yang berikutnya, bila ia berniat iktikaf sebulan atau sehari semisalnya, lalu ia keluar untuk memenuhi hajat insani, maka ketika kembali tidak perlu memperbarui niat lagi. Kalau keluar untuk hal lain sebentar atau lama, maka perlu memperbarui niat. Jadi kalau sudah niat iktikaf sebulan ya atau sehari, berarti tidak perlu berniat lagi. Tapi kalau keluar itu untuk hal lain sebentar atau lama, maka perlu memperbarui niat. Kemudian mengenai lafal niat iktikaf ya, kita ambilkan ya yang paling populer ini di kitab Majmu' ya, karya Imam An-Nawawi. Niatnya seperti ini. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita biasanya sering berniat pakai ini. Boleh nggak pakai niat yang lain? Boleh. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj
itu redaksinya seperti ini. Nawaitu an a'tikifa, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Saya berniat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Jadi rukun iktikaf tadi ada dua ya. Yang pertama niat, yang kedua berdiam di masjid. Nah, jadi yang nomor dua adalah diam di masjid. Waktu, sekarang berkaitan dengan waktu ya. Yang dimaksud berdiam di sini minimal adalah berdiam dalam waktu yang harus melebihi tumakninah, tenang sejenak dalam melaksanakan satu gerakan sholat. Jadi ukurannya itu adalah lebih dari satu gerakan sholat dalam hal tumakninah. Biasanya kalau misalnya sujud saja kan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Nah, itu lebih daripada yang 3 kali itu. Nah, yang penting lebih daripada satu gerakan tumakninah di dalam sholat. Nah, kemudian Imam An-Nawawi itu menerangkan ya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya, jilid 6 halaman yang ke-489. As-sahihu al-mansusu alladzi qata'a bihil jumhur. Yang benar dan termaktub yang ditegaskan oleh mayoritas jumhur, itu artinya mayoritas ulama mazhab, annahu yustaratu lubfun fil masjidi, bahwa disyaratkan menetap di masjid. Wa annahu yajusul katsiru minhu wal qalilu, boleh lama atau sebentar, hatta sa'atin, hingga sesaat, au lahzatin, atau sejenak sekalipun. Qala Imamul Haramaini wa ghairuhu, berkata Imam Al-Haramain, maksudnya kalau dikatakan Imam Al-Haramain itu maksudnya Imam Al-Juwaini, wa ghairuhu, dan lainnya, wa ala hadza la yakfi, dalam hal ini tak cukup, ma fi tumakninati, dalam hal ini tak cukup sebatas tumakninah, fir ruku'i, dalam ruku', was sujudi, dan sujud, wa nahwihima, dan sejenisnya, bal la budda min ziyadatin, tetapi harus lebih dari itu, min ziyadatin alaihi, tetapi harus lebih dari itu, bima yusamma uqufan wa iqamatan, sehingga dapat dinamakan berdiam. Ini di dalam Al-Majmu' jilid 6 halaman 489 ya. Kemudian di halaman 491 masih di kitab yang sama, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya. Daliluna, dalil kami, annal i'tikafa, bahwa i'tikaf fil lughati, secara bahasa, yaqa'u 'alal qalili, secara bahasa berlaku untuk sebentar, wal kathiri, atau lama, walam yahuddahu asyara'u, ya, basyai'in, ya, bisyai'in, tidak menetapkan batasannya secara khusus, yakhussuhu, tidak menetapkan batasannya secara khusus. Fa baqiya ala aslihi, maka berlakulah pengertian asalnya menurut bahasa. Jadi i'tikaf itu bisa sebentar atau bisa lama. Nah,
masalahnya itu kan kalau lama itu berapa sekarang gitu. Nah, nanti dijelaskan di dalam takrok berikutnya nih, dalam bagian berikutnya. Wal afdalu an ya'takifa, yang lebih baik iktikaf yauman. Ini. Yang lebih baik itu adalah iktikaf itu yauman. Yauman itu apa artinya? Yaitu seharian. Liyakhruja min khilafi Abi Hanifata wa muwafiqihi nassa alaihi Syafi'iyyu wattaqo wattafaqo alaihil ashabu. Jadi yang lebih baik adalah i'tikaf seharian agar keluar dari perbedaan pendapat dengan Al-Imam Abu Hanifah dan yang sependapat dengan beliau yang mensyaratkan minimal sehari. Demikian ya nasso atau teks dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan disepakati oleh para sahabat kami. Ini masih dalam kitab Al-Majmu' ya, jilid 6 halaman 490. Jadi seharian. Nah, di dalam kitab itu masih halaman 494 ya, dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab halaman 494 jilid 6. Yang dimaksud dengan yauman di sini seharian ini yaitu dari subuh. Nah, ini dari subuh hingga maghrib seperti waktu berpuasa. Jadi maksudnya iktikaf selama seharian itu maksudnya dari subuh sampai maghrib seperti waktu berpuasa. Jadi ia harus sudah berada di masjid tempat iktikaf sebelum subuh dan keluar setelah maghrib. Ya. Nah, ini yang paling lama iktikaf adalah seharian. Nah, sekarang kita bahas tentang iktikaf 10 terakhir Ramadan. Dalam kitab Majmu' Al-Majmu' Syarah Muhadzab halaman 475 jilid 6. Qala Syafi'i wal ashabu, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat kami, wa man aradal iqtida'a, siapa yang ingin meneladani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi i'tikafil asri al-awakhiri mir Ramadhana, dalam i'tikaf 10 terakhir Ramadan, fayam bagi ayat khulal masjidi, hendaklah ia masuk ke masjid qabla ghurubis syamsi, sebelum terbenam matahari. Lailatal hadi wal isrina minhu, hendaklah ia masuk ke masjid sebelum terbenam matahari malam ke-21, likaila yafu tahu syai'un minhu, agar tak luput darinya sedikit pun. Wa yakhruju ba'da ghurubis syamsi lailatal aidi, dan keluar setelah terbenam matahari malam Idul Fitri. Sawaun, baik tamma syahru au naqasa, genap 30 hari ya, au naqasa atau kurang, yaitu 29 hari. Kalau Rasulullah itu ikhwan fillah rahimakumullah, selama hidupnya itu melakukan puasa di bulan Ramadan itu 9 kali. Dan 8 kali itu 29 hari. 1 kali itu 30 hari. Jadi yang sering itu bulan Ramadan itu adalah 29 kali. Itu kalau zaman Rasulullah dulu ya. Wal afdalu, dan afdolnya an yamkufa lailatal idi fil masjidi,
Dan afdolnya lebih afdol, lebih utama tetap tinggal pada malam hari raya di masjid. Hatta yusolliya fihi sholat al-id. Hingga sholat id di masjid itu. Au yakhruja minhu, atau keluar ke tempat sholat id di luar masjid, maksudnya ilal musalla li sholatil id, ya. In shallauha fil musalla, jika jamaah sholat di sana. Ini dalam kitab Al-Majmu' halaman 475. Sekarang masalah di mana kita beriktikaf. Nah, ini kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, jilid 6 halaman 479 sampai 480. Iktikaf seorang muslim maupun muslimah harus dilaksanakan di masjid, dan lebih afdal di masjid jami yang di dalamnya dilaksanakan sholat Jumat dan jumlah jamaahnya lebih banyak. Ini. Jadi masjid yang di sini maksudnya itu, kalau kita ya langgar, musola itu boleh, itu namanya masjid juga. Tapi kalau tidak dipakai untuk sholat Jumat, itu namanya masjid biasa. Kalau dipakai untuk sholat Jumat, namanya masjid jami'. Jadi tempatnya boleh di langgar, boleh di musola, boleh di surau, atau boleh di masjid, ya, di masjid jami'. Kemudian tadi ya sudah kita sampaikan bahwa dalilnya iktikaf itu adalah di dalam Al-Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu campuri mereka istrimu itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Jadi maksudnya jangan mencampuri istrinya. Kalau kita laki-laki ya, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Di dalam keterangan di kitab Al-Majmu', jilid 6 halaman 483, di mana ayat ini melarang jima suami istri saat dalam aktivitas iktikaf di masjid. Maksudnya bahwa saat mu'takif, atau orangnya itu orang yang iktikaf itu disebut mu'takif, keluar dari masjid untuk sekedar hajat insani, buang air misalnya ke rumahnya, maka hal itu tidak membatalkan iktikafnya. Tetapi jika di rumahnya ia jima dengan istrinya, maka batalah iktikafnya. Itu loh maksudnya. Seandainya iktikaf boleh dilakukan di luar masjid, tak ada gunanya tambahan kata fi masjid atau di dalam masjid di dalam ayat tersebut. Sebab tujuan ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa jima membatalkan iktikaf meskipun jima dilakukan di rumah. Jadi kata fi masjid sebagai pernyataan syarat masjid sebagai tempat iktikaf, bukan yang lain. Nih. Kemudian masalah nazar ya, masalah nazar sekarang. Nah, biasanya kan kalau iktikaf ada nazar juga ya, ada janji setia untuk niat ya, bernazar di mana, di masjid mana gitu ya. Ini dibahas oleh ulama di dalam kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 480 sampai 481. Jika seseorang bernazar akan iktikaf di masjid tertentu selain Masjidil Haram, Nabawi dan Aqsa, maka sah nazarnya jika ia iktikaf di masjid yang lain. Karena tak ada keistimewaan di semua masjid selain ketiga masjid tersebut. Meskipun tetap dianjurkan untuk memilih masjid sesuai nazarnya. Kemudian, jika ia bernazar iktikaf di Masjidil Haram, maka wajib ia lakukan di sana. Karena tidak ada yang lebih afdal darinya. Jika ia bernazar iktikaf di Masjid Nabawi, maka ia boleh melakukannya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram lebih afdal dari Masjid Nabawi, tetapi tidak boleh di masjid lain. Nah ini ya. Jika ia bernazar iktikaf di Masjid Nabawi,
maka ia boleh melakukannya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena kedudukannya itu Masjidil Haram itu di atas sedikit ya, di atas daripada Masjid Nabawi. Jika ia bernadar itikaf di Masjid Aqsa, ia boleh itikaf di 3 masjid. Nah, kalau misalnya kita itu bernadar nanti itikaf di Masjid Al-Aqsa, maka kita boleh itikaf di 3 masjid, yaitu Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, dan atau Masjidil Haram gitu. Karena kedudukannya itu yang tinggi itu di Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, baru Masjidil Aqsa gitu. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu yang tak boleh dilakukan pada itikaf nazar atau pembatal itikaf secara umum. Apa saja? Keluar dengan seluruh anggota badan dari masjid. Nah, itu. Keluar badan kita dari masjid di dalam ruangan itu, di dalam ruangan utama itu. Tidak boleh keluar. Kecuali untuk hajat insani saja. Karena keluar tanpa hajat bertentangan dengan rukun berdiam di masjid. Jadi biasanya kan pengen kencing, ya, pengen buang air kecil, buang air besar misalnya. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim ya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza takafa, jika iktikaf, yudni ilayya ra'sahu, mendekatkan kepalanya kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fa'arojilluhu, maka aku merapikan rambutnya. Wa kana la yadkhulul baita, dan beliau tidak masuk ke rumah illa li hajatil insan, kecuali untuk hajat insan. Nah ini ya. Jadi Rasulullah sendiri itu kalau etikaf mendekatkan kepalanya kepadaku, kata Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha merapikan rambutnya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, sedang keluar sebagian anggota badan tidak apa-apa berdasarkan riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di atas, dan juga berikut ini di dalam riwayat Bukhari ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu minal masjidi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya dari masjid, wa huwa mu'takifun, saat beliau itikaf. Fa aghsiluhu wa ana haidun, lalu aku mencucinya sedang aku dalam keadaan haid. Jadi Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kepalanya dari masjid saat beliau itikaf. Lalu aku mencucinya sedang aku dalam keadaan haid. Kalau keluar sebagian anggota badan itu tidak apa-apa. Kebetulan kepalanya saja. Waktu itu Rasulullah SAW itu kepalanya di luar masjid gitu ya. Tidak apa-apa. Berdasarkan riwayat Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tidak membatalkan ya etikaf karena sebagian anggota saja. Kemudian adapun keluar karena haid, nifas atau sakit yang tidak memungkinkannya bertahan di masjid, maka hal tersebut tidak membatalkan etikaf nazarnya. Tidak membatalkan etikaf nazarnya. Artinya jika hal-hal tersebut telah usai, maka ia tidak perlu memulai dari awal jika nazar etikafnya berdurasi dan berkelanjutan. Tetapi bisa langsung melanjutkan durasi etikafnya. Jadi langsung continue gitu. Teruskan saja. Nah, kemudian ada faktor lagi, ada bagian lagi, yaitu jima membatalkan etikaf. Sudah diterangkan sebelumnya juga. Nah ini. Jadi jima itu membatalkan etikaf. Sudah dijelaskan di dalam pembahasan tentang masjid sebagai tempat etikaf tadi ya. Nah berikutnya, dianjurkan etikaf sambil berpuasa. Ini dianjurkan etikaf dalam keadaan berpuasa, tetapi ia bukan syarat sah etikaf. Ingat, itu bukan syarat sah etikaf.
Qala Syafi'i wal ashabu, berkata Asy-Syafi'i dan para sahabat kami, al-afdalu, lebih baik atau lebih utama, an ya'takifa sha'iman, lebih baik seseorang beriktikaf dalam keadaan puasa. Nah, ini. Jadi lebih afdal, lebih utama itu kalau kita iktikaf dalam keadaan puasa. Bagaimana kalau tidak berpuasa? Tidak apa-apa di dalam ini ya. Wa yajuzu bi ghairi syaumin, dan boleh tanpa puasa. Wa billaili, di malam hari ya seperti ini. Allati la tahilla sauma, dan di hari-hari terlarang puasa. Wa hiyal aidu wa tasyriqu hadza huwal madhabu, seperti hari raya dan tasyrik tanggal 11, 12, 13 gitu ya. Ini adalah mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 6 halaman 485. Nah, mengenai dalil bahwa puasa bukanlah syarat sah iktikaf adalah riwayat Muslim, yaitu dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tarokal i'tikafa fi syahri Ramadan." Beliau meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan. Hatta i'tikafa, hingga beliau melakukan i'tikaf fil asril awali min Syawalin, sehingga beliau melakukan i'tikaf di 10 hari awal bulan Syawal. Jadi puasa bukanlah syarat sah i'tikaf ya. Kemudian 10 hari awal bulan Syawal berarti termasuk hari raya Idul Fitri, dan pasti Rasulullah tidak berpuasa saat itu. Kemudian berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau bernazar i'tikaf di malam hari, tentunya tidak berpuasa kan, dan Rasulullah SAW memerintahkan beliau memenuhi nazarnya. Jadi Rasulullah itu memerintahkan agar Umar itu memenuhi nazarnya sendiri. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, an Ibni Umar, an Umar qala, dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, inni kuntu nazartu, sesungguhnya aku pernah bernazar an a'takifa lailatan fil masjidil harami fil jahiliyah. Nah, untuk itikaf malam hari di Masjid Haram di masa jahiliyah. Qala aufi binadrika, penuhilah ya. Dia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, aufi binadrika, maka penuhilah nazarmu. Statusnya Hasan Sahih, diriwayatkan pula oleh Ad-Daruqutni, dan beliau berkata sanadnya sahih, jalur periwayatannya adalah sahih. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada sedikit waktu, kita sambungkan dengan masalah zakat fitrah nggih. Zakat fitrah itu di dalam hadis Nabi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri rotan, ya, rotan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tum'atan lil masakin man addaha qabla as-sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, ya, maksudnya begitu, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok yang senonoh, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hanya menjadi sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Ad-Daruqutni, dan disahihkan oleh Albani. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sya'an min tamrin aw sya'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal angfa was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma. Ya, satu sok kurma atau satu sok gandum. Satu sok itu ya kalau kita ukurannya ada yang mengatakan 1/3 liter ya, biasanya begitu. Atau yang ada yang lebih ya. Kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat berbondong-bondong sholat Id. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, bagaimana dengan niatnya? Niatnya boleh untuk diri sendiri dan bisa untuk keluarga. Kalau untuk diri sendiri, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau untuk keluarga, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami ma yalzimuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, siapa yang menerima zakat ya, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ada 8 ya. Orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya atau budak, ghorim, sabilillah, ibnu sabil. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak menerima zakat? Fakir itu apa? Fakir itu adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Jadi kata kuncinya adalah orang-orang ini tak memiliki penghasilan. Ini. Kemudian yang nomor 2, miskin. Miskin itu apa? Di atas fakir. Jadi miskin itu di atas fakir. Ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari 8 orang. Jadi lebih 8 orang. sangat menderita ya. Tadinya 4 orang aja. Ya. Jadi di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Kemudian amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Sebenarnya kalau amil ini sebenarnya itu pejabat ya. Pejabat pegawai negara. Dalam sistem Islam itu amil itu adalah pejabat. Memang di SK-kan khusus ya. Tidak seperti amil yang sekarang di musola atau di masjid, bukan itu sebenarnya. Tapi amil ini sebagai sebuah jabatan ya. Tapi sekarang tuh karena tidak ada sistem Islam ya, jadi ya kita ini ya orang per orang akhirnya. Orang per orang. Kita katakan tuh amil. Sebenarnya itu belum amil yang sebenarnya ya. Tapi itu hanya mewakili saja. Kemudian mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang tidak menerima zakat. Ini bertujuan
agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Muhammadur Rasulullah. Kemudian rikob atau memerdekakan budak. Di zaman dulu memang ada budak ya, tapi kalau sekarang kan nggak ada. Kemudian ghorim, orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang ya berhak menerima zakat. Namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi, berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk menerima zakat akan gugur. Kalau demi kepentingan maksiat gugur ya statusnya ghorim itu. Kemudian fi sabilillah, segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pengembang pendidikan, dakwah, ya, jihad fi sabilillah, di bidang kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Sabil, yaitu sebagai musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Termasuk orang yang pelajar ya, di tanah perantauan ya, ini para mahasiswa yang di perantauan yang jauh ya, itu juga termasuk Ibnu Sabil. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita ada tambahan kuota untuk Zoom ya. Biasanya Zoom-nya sudah ada peringatan-peringatan. Kalau hari ini kita mendapatkan alhamdulillah dari salah seorang agnia ya, memberikan akun kepada Ulun ya untuk digunakan untuk dakwah. Alhamdulillah, terima kasih para agnia yang sudah menyampaikan akunnya untuk kepentingan dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Sehingga Ulun tambah sedikit lagi nggih. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah ya, Sayyid Sabiq ya, jilid 3 halaman 126. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadan. Beliau mendefinisikan seperti itu ya. Zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadan. Hukumnya wajib atas setiap diri kaum muslimin baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, merdeka atau hamba sahaya. Jadi kalau kita punya tanggungan ya kita harus memberikan zakat untuk mereka semuanya. Tanggungan kita ya, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, merdeka atau hamba sahaya, budak maksudnya. Gitu. Hikmahnya apa zakat fitrah ini? Ada 4 sebenarnya. Yang pertama, menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan keji supaya bersih ya, menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan keji. Kemudian untuk memberi makan orang-orang miskin. Yang kedua. Yang ketiga, siapa yang mengeluarkan zakat sebelum sholat Id, zakatnya diterima. Yang nomor 4, siapa yang mengeluarkan zakat sesudah sholat, dia hanya menjadi sedekah biasa yang kita uraikan tadi ya. Berapa? Pada siapa zakat itu diwajibkan? Yaitu setiap muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama 1 hari 1 malam, yaitu sebanyak 1 sok atau 1/3 liter dari makanan bersama keluarganya. Kemudian zakat itu wajib atas dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti istrinya, anaknya, pembantunya yang mengurusi keluarganya. Jadi ini kita zakati. Nah, masalah kadarnya atau banyaknya yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah itu ialah 1 sok, yaitu 3/3 liter. 3/1/3 dari bahan makanan pokok yang mengenyangi. Nah, biasanya kita beras kalau di Indonesia ya. Kalau bisa yang terbaik, beras yang terbaik. Itu. Kalau kelebihannya kan dianggap sedekah, malah lebih bagus begitu. Yang paling bagus. Kemudian waktu dan hukum membayar zakat fitrah. Waktu yang diperbolehkan dari awal Ramadan sampai penghabisan Ramadan boleh. Dari awal Ramadan sampai penghabisan Ramadan. Wah, waktu wajib dimulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Itu waktu wajib. Mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Itu wajib hukumnya. Kalau sunnah itu adalah dikeluarkan sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Itu hukumnya sunnah. Sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Waktu makruhnya waktu apa?
yaitu dikeluarkan sesudah sholat hari raya sampai sebelum terbenam matahari pada hari itu hukumnya makruh. Nah, waktu haramnya apa? Jadi ada waktu haram, malahan dikeluarkan sesudah terbenam matahari pada hari raya itu. Ya, setelah hari raya, kemudian terbenam matahari, nah baru zakat. Nah, ini hukumnya malah waktunya haram ya. Waktunya haram. Kemudian siapa yang berhak menerima zakat fitrah tadi sudah kita sampaikan ya, yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat lainnya. Itu 8 atau istilahnya asnaf ya, 8. Zakat fitrah lebih diutamakan kepada fakir miskin. Kepada fakir, kemudian kepada miskin. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan kosong dan perbuatan keji, dan sebagian makanan bagi orang-orang yang miskin. Itu ikhwani fillah rahimakumullah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat adanya. Kalau ada kekurangan dari Al-Fakir mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan diikhlaskan. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah malam hari ini bergabung berapa puluh orang. Kalau satu orang mewakili 300 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700 orang disaksikan oleh para malaikat. 75 malaikat yang menyaksikannya. Mudah-mudahan semakin berkah dan semakin bertambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah kami Pak Haji Muhammad Hasbi, jazakumullah khairan katsira, Bapak. Khair. Amin. Okay. Kemudian ada kawan dari Pak Budiono, nggih. Pak Joko mana wajahnya Pak Joko? Pak Joko ini orang sarjana hukum ini, orang provinsi nggih. Nggih. Kemudian dari penerbit Intan Pariwara kalau nggak salah ini ya. Ustadz Muhammad Bairi ya. Ya jazakumullah khairan katsira Ustadz Bairi. Kemudian ada yang pengusaha landri ini ya, Ustadz Rukin ya, Pak Rukin nggih. Nggih, Pak Rukin ini orang landri katanya. Terima kasih Pak Rukin. Terima kasih Pak Nur Hadi nggih. Ini pengusaha juga. Kemudian Akhi Putra ini ya, Pak Putra ini juga pengusaha muda ini ya. Semuanya pengusaha muda rata-rata ini. Kebetulan mohon maaf Pak Heri dari Dinas Provinsi, beliaunya kebetulan izin pada malam hari ini, dan kawan-kawan yang lain ada yang banyak izin malam hari ini. Jadi insya Allah nanti rekamannya kita kirimkan lewat link nggih. Nah, insya Allah kita rekam supaya lebih bermanfaat kepada kita, saudara kita dan keluarga kita, terutama anak-anak kita, anak-anak cucu kita. Amin amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan doa istighfar dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Monggo. Silakan diteruskan untuk itikafnya dan membaca ayat Al-Qur'annya. Mudah-mudahan berkah selalu. Barakallahu li wa lakum. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun pamit mohon diri nggih. Nggih, Ustaz. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.